Silakan Baik, Pak Rasum, ya, di, kelasnya dimulai aja. ya, baik. Baik, terima kasih Pak Mentor, Pak Yunus, dan Pak Sutiono yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Semoga Pak Deden juga dan rekan-rekan sekalian, semoga hari ini kita selalu diberikan kenikmatan oleh Allah, sehat walafiat, dan juga kita dapat mengikuti kegiatan ini yang tidak terasa. Kita sudah masuk pada Vicon ke-9, berarti tinggal langkah lagi kita dapat selesaikan program ini, dan mudah-mudahan kita semua dapat menularkannya kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita. Marilah sebelum kegiatan ini kita mulai, semoga apa yang kita akan laksanakan Allah catat sebagai sebuah amal ibadah baik buat kita. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadzin ya wa kulinatin sohiliha wa ila hadratin bi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Monggo kami serahkan sepenuhnya kepada mentor kita Pak Yunus dan Pak Sutiono. Terima kasih. Silakan Pak Sutiono. Oke, ya saya duluan ya Pak Yunus ya. Ya, silakan. Sebelum kita masuk materi berikutnya, saya akan mereview dulu tentang tugas ini, pengerjaan tugas dulu Pak Yunus ya dan kawan-kawan semua ya. Yang saya hormati Pak Yunus, Ibu Mentor ya. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu peserta semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu admin kelas, Pak Deden dan Pak Oki ya. Mudah-mudahan mentoring pada pagi hari ini hingga nanti siang jam 10.30 bisa kita lampaui, bisa kita selesaikan dengan baik ya. Mudah-mudahan silaturahim kita di pagi hari ini hingga siang ini bisa bermanfaat khususnya di dunia vokasi, umumnya di dunia pendidikan yang kita geluti ini. Amin. Oke, mungkin pertama-tama ya kepada Bapak dan Ibu saya harapkan tetap sehat, semangat dan enjoy ya. Itu harapan saya ya. Jadi harapan saya partisipan ini tetap bertambah karena sampai saat ini detik ini saya perhatikan masih 20 orang ya. Karena total 24 dikurangi kami admin kelas dan mentor 4 orang sehingga total 20 ya. Dan sekarang tambah lagi 1 ya, udah ya. Ada 21 ya. Ingin tuh. Oke, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap sehat, semangat, ya, tidak kendor, tidak pantang kendor ini harus tetap dijaga konsistensinya, ya, tetap dijaga kesehatannya, tetap dijaga motivasinya agar bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan baik. Ya. Amin. Oke, mungkin yang pertama-tama saya ingin mereview dulu ya mengenai LK4 Bapak dan Ibu ya. Kemarin saya sempat menulis di grup ya, di grup untuk ya mungkin saya minta kirim ulang ke Pak Sismanto di Lampung karena ya file beliau tidak bisa dibuka di saya walaupun Word-nya itu bisa ke copy karena versinya punya Pak Siswanto itu ternyata lebih tinggi dari versi saya Word-nya ya. Jadi memang punya orang Lampung ini canggih laptopnya ya. Jadi Word-nya udah upgrade. Punya saya masih lama ini ya. Ya sehingga ya tadi malam saya sudah cek punya Pak Siswanto, kebetulan beliau ini sudah mengirim dengan PDF ya. Ya ini menjadi pelajaran kita semua. Artinya file yang kita kirim lebih aman itu PDF daripada Word karena kalau Word cara menyimpannya itu spesifik hanya dibaca untuk Microsoft yang Word yang katakan 2019 ataupun apa itu harus kami pun sama. Jadi mungkin kami ini harus cepat-cepat nanti harus ganti laptop dan ganti softwarenya ya. Kemudian di sela-sela itu ada yang bertanya, saya ini agak heran juga cara Bapak, tidak semuanya tetapi sebagian peserta cara menjawab ataupun cara menerjemahkan dari tugas yang diberikan oleh kami melalui LK ya itu. Yang pertama ya,
mungkin secara instruksi itu sudah jelas bagi Bapak dan Ibu, ya, karena kadar utama di LK4 itu banyaknya adalah di pemahaman, ya. Mungkin ini sudah disampaikan di awal pertemuan oleh Pak Yunus, ya. Jadi Iya. banyaknya di beberapa teman-teman itu malah nggak nulis pemahaman itu, ya, tidak menjawab, ya, hanya menampilkan beberapa foto, ya, kemudian ini tidak semua, tetapi ada beberapa, ya, sehingga yang sebenarnya tugas utama atau hal utama yang harus Bapak dan Ibu lakukan itu jelas di LK itu sudah sudah disampaikan juga. Yang pertama itu kan semua LK bentuknya sama, ya. Yang pertama kan identifikasi dari komponen, ya. Artinya dari identifikasi itu kemudian juga bagaimana cara kerjanya. Saya rasa Bapak dan Ibu bisa menuliskan di bawahnya kalau mau, ya. Boleh juga yang kata-kata itu juga dihapuskan. Ini untuk kedepannya saya minta kepada Bapak dan Ibu tidak ada lagi miskomunikasi mengenai di mana meletakkan jawaban dari Bapak dan Ibu. Ya, ini mohon maaf ya. Jadi pertama itu harus pahami dulu mengenai tugas yang diberikan. Ya, jadi identifikasi dan cara kerja komponen saya rasa itu bisa diletakkan di bawah. Ya, walaupun kami memberikannya dalam bahasa Inggris, ya. Saya nggak tahu apakah ini pengaruh karena apa bahasa atau apa, saya nggak tahu, ya. Tetapi seingat saya sebelum kita melangkah LK atau mengerjakan LK ini selalu kami sampaikan dan kami tekankan itu. Artinya bila mana ada hal-hal yang memang perlu diklarifikasi, mohon Bapak dan Ibu bisa mengklarifikasikan kepada kami itu, ya. Kemudian di sampingnya itu pasti ada yang namanya Bapak diminta untuk menggambar blok diagram, ya, ataupun boleh blok diagram, boleh foto. Artinya urutan komponen itu mulai bekerja dari mana, ya, kemana dan akhirnya di mana. Itu selalu seperti itu, ya. Nah, ada beberapa peserta yang belum melakukan itu, ya. Saya mohon maaf, saya tidak bisa memberikan nilai yang tinggi, ya. Jadi mohon maaf, ya. Tapi standar minimalnya karena Bapak dan Ibu sudah mengisi dan melakukan praktek, itu juga saya mempunyai standar itu, ya. Jadi kami berharap pengertian Bapak dan Ibu untuk ya memahami setiap tugas yang kami berikan. Kalau memang tidak jelas, Bapak dan Ibu bisa klarifikasi kepada kami. Itu. Kemudian ada beberapa juga teman-teman yang menjawab, ya, karena kebanyakannya saya yakin cara menjawabnya banyak yang menyadur dari modul ataupun dari buku ataupun sumber yang lainnya tanpa di edit ataupun dengan kata-kata lain, sehingga kalau saya perhatikan panjang sekali jawabannya, ya. Padahal harapan saya dan Pak Yunus mungkin jawabannya nggak usah panjang-panjang, ya, nggak usah panjang-panjang, singkat padat, ya. Saya yakin pasti bapak-bapak suka yang namanya singkat dan padat. Nah, kalau ibu-ibu nggak mau yang singkat-singkat, maunya yang lama, ya Bu Anita ya. Pagi wanita. Ya. Pagi Pak, tergantung situasi Pak. Wah ini, tergantung situasi katanya, ya. Ayah, iya. Kita ada serius, kita ada bercanda juga, Pak. Kita nggak boleh serius terus. Nanti saya diprotes oleh Bapak dan Ibu. Pak Setiono ini serius terus, jangan, ya. Ya, apalagi ini daring. Kalau serius terus nanti bosan gitu, ya. Itu. Tapi di balik ke bercanda itu perlu kita lampirkan keseriusan. Nah, itu yang paling penting. Jadi balan, ya Pak ya dan Ibu ya. Sama seperti Bapak dan Ibu kepada siswa. Kalau Bapak menampilkan tampang garang terus kepada siswa, itu tidak wibawa namanya. Siswa takut bukan karena wibawa, siswa takut karena takut dipukul atau di apa. Ya, beda ya, orang takut karena takut kesangaran dengan takut kewibawaan. Itu. Ya. Sama ke pemimpin juga sama kepada kepala sekolah gitu ya. Kalau takut dengan takut wibawa, dengan takut karena anarki atau
otoriternya kepala sekolah kan berbeda, ya. Itu. Ya. Ya, ini apa namanya yang perlu kita ini juga. Ya, jadi untuk tugas-tugas yang seperti itu, Bapak dan Ibu tolong ya sederhanakan pakai bahasa Bapak dan Ibu. Ya. Karena saya beberapa ada yang membaca, ya itu walaupun nilainya tetap tinggi, tetapi ini sebagai catatan saya, ya, bahwa misalkan ada yang menerangkan, ditulis di situ ada melalui komponen dalam kurung nomor 7 gitu. Padahal gambarnya tidak ada. Nah, itu kan ngambil dari internet. Nah, itu ya. Nah, mohon Bapak dan Ibu ini ya, sama juga saya yakin Bapak dan Ibu ya. Kalau kepada siswa itu juga sama, tidak boleh copy paste seperti itu. Karena waktu saya dulu masih ngajar di Politeknik dan lain sebagainya, saya kalau evaluasi itu yang saya inginkan itu bukan sama persis dengan apa yang di buku. Kalau saya tes itu malah open book. Ya, open book. Jadi pada mereka nyontek sembunyi-sembunyi, saya silahkan menyontek. Tetapi kata-katanya tidak boleh sama dengan apa yang ada di buku. Itu. Ya minimal dia baca. Sehingga saya nggak pernah ngasih tugas dulu kepada mahasiswa yang sifatnya walaupun saya orang muda, yang tugasnya sifatnya itu mereka diketik pakai komputer. Ya. Biasanya saya kalau tugas saya minta ditulis tangan. Karena apa? Minimal dia baca. Ya, walaupun nyontek itu baca. Tetapi kalau komputer bisa jadi nggak dibaca itu. Main template. Jadi seperti itu. Ya. Ada beberapa yang mengerjakan seperti itu, ya. Tetapi ya saya maklum juga bahwa tugas ini memang menyibukkan Bapak dan Ibu di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu mengejar, ya. Kemudian ada beberapa yang dalam mengerjakan, terutama untuk yang bagian 2, ya. Ya mungkin kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu kalau di bahan bacaan yang bagian 2 itu tidak ada, ya. Yang bagian 2 itu tidak ada. Karena banyak yang kami soroti itu sifatnya adalah sistem yang sudah EVI. Tetapi yang pertanyaan di bagian 2 itu di bahan bacaan tidak ada, kami sengaja kepada Bapak dan Ibu untuk mencari dari sumber lain. Ya, khususnya yang pengendalian emisi kontrol untuk mobil yang masih mempergunakan karburator. Walaupun sekarang yang karburator sudah tidak ada. Ya. Nah, ini ada beberapa yang hanya menjelaskan 1 ataupun hanya yang diminta padahal 2. Ya. Gitu. Jadi kami berharap sekali kepada Bapak dan Ibu ya untuk tugas-tugas yang akan datang, Bapak dan Ibu bisa cermati terhadap tugas itu, kemudian mengerjakan sesuai dengan instruksi. Ya, walaupun saya pribadi itu tidak melihat apa namanya ya, ini ada juga ya yang membuat gambarnya, ya, gambar untuk sedang prakteknya itu, gambar yang sudah pernah dikirim dipasang lagi. Bagi saya tidak masalah, ya, tidak masalah. Anggap aja itu gambar baru, ya. Ada ya, karena gambar yang lalu kan, ya, yang di foto itu kan kadang-kadang bukan langsung ke fokusnya, ya, tampilan lama nggak apa-apa lah, ya. Saya maklum tidak apa-apa itu, ya. Walaupun saya ngerti ini masih ingat ini foto yang sudah pernah dikirim yang tugas yang kemarin, tapi tidak apa-apa, ya. Tapi ada usaha itu, ya. Tetapi untuk yang sifatnya pendalaman tadi, kami berharap kepada Bapak dan Ibu, ya, untuk menyampaikan dalam bahasa Bapak dan Ibu sendiri, begini itu, ya. Karena pada saat kita berbicara emisi, pemeliharaan emisi ini, ya. Pada dasarnya kan emisi itu bisa kita kendalikan. Pertama itu dari mana? Dari tangki. Yang kedua dari mana? Dari proses. Proses di mana? Proses ada di engine. Ya, makanya ada blow up. Ya, ada blow up-nya. Kemudian dari mana lagi? Dari gas buangnya. Ya, dari gas buangnya apa yang kita ini? Ya gasnya. Ya, jadi ada tiga hal yang kita kendalikan sebenarnya ya. Mungkin itu sebagai pengantar kepada Bapak dan Ibu. Saya harapkan Bapak Ibu tetap semangat, tetap sehat, ya. Jangan patah semangat. Kami menyampaikan ini mungkin mohon maaf, suara saya keras memang ya, karena walaupun saya orang Jawa, tetapi orang-orang di P4TK menyebutnya saya orang Batak, ya. Sehingga saya diberikan tambahan itu marga, menjadi marga Sembiring, ya.
Marga Sembiring. Jadi nama saya Sutiono, ada yang nambahin Sutiono Sembiring. Padahal saya Toulen itu orang Jawa, ya, orang Purworejo asli. Nah, itu. Jadi jadi mohon maaf, mungkin penyampaian saya agak sedikit keras, mungkin sangkanya marah dan lain sebagainya. Tidak ada marah ya, ya Pak Rubil ya, Pak Taufik, Pak Ical, Pak Heni dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin mau perbaikan, yang khususnya mentoring dengan saya, ya, silahkan perbaikan. Saya kasih batas waktu, ya. Saya kasih batas waktu sampai hari ini jam 11.59. Bagi yang mau perbaikan, ya. Jangan tanya Pak sampai nilai berapa yang mau perbaikan ya. Silahkan yang ada komentar perbaiki, ya. Kalau yang nilainya sudah maksimum, ada sedikit komen nih, diperbaiki, ya tidak saya tambahin. Tapi tidak apa-apa, itu sebagai ini, ya, bentuk tanggung jawab. Ya, jadi silahkan, nanti saya akan bicara dengan untuk yang perbaikan, khusus yang perbaikan, ya. Silahkan Bapak dan Ibu, untuk yang mentoring dengan saya, ya, paling lambat hari ini, ya, jam 23.53, ya, untuk LK4. Mungkin itu sebagai awalan untuk pertemuan kita. Mungkin karena ini pertemuan yang ke-9, kita sudah memasuki untuk KP yang ke-5 ya. Walaupun secara materi, substansi materi antara KP4 dan KP5 itu sama ya. KP5 dan KP4 sama. Hanya bedanya satunya pemeliharaan, yang satunya ada perbaikan. Nah, pemeliharaan ini bisa pemeliharaan preventif, ya, pemeliharaan korektif. Karena kalau kita berbicara tentang ilmu pemeliharaan, bisa ada korektif, ada preventif, ada periodik, ya. Nah, yang perbaikan sebenarnya bukan perbaikan secara tanda arti murni itu diperbaiki, mungkin hanya mengganti, ya, mengganti komponen, ataupun nanti kita melakukan analisis terhadap hasil uji, ya, hasil uji. Nah, mungkin di KP berikut ini atau KP5 ini, Bapak dan Ibu diminta untuk melakukan uji nantinya. Ya. Nah, bila mana peralatan tidak ada, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin itu sebagai pembuka, Pak Yunus. Mohon maaf ini saya terlalu panjang lebar dan terlalu menggebu-gebu ini ya pagi ini, karena tadi saya udah sarapan ya, sarapannya dengan sarapan sambal pedas gitu ya. Mungkin itu Pak Yunus, terima kasih. Silakan Pak Yunus. Mungkin Pak Yunus berikan komentar. Iya, kalau Bapak air teh ya, kalau saya air putih. Nah, bedanya itu ya. Jadi itu, saya air putih anget ya. Saya jarang minum kopi ya. Tetap sama Pak Yunus, sama air putih juga ya. Iya, sama, saya juga. Sama Bapak dan Ibu kalau mau minum juga silakan minum. Ika saya serahkan kepada Pak Yunus. Silakan Pak Yunus. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Rasum, Pak yang sudah buka kelas kita dengan doa. Pak Sutiono sudah memberikan pengantar. Bapak Ibu peserta diklat, khususnya kelas TKROC. Sekali lagi terima kasih. Semangat pagi sampai Pagi Pak. Jumlah kita sepertinya ya kayak menghitung ini hasil pilkada aja, naiknya susah sekali. Masih 30 Pak. 30 kurang 26. Ini Mas Okinya sepertinya tidak bergabung, kurang 3 berarti 27. Kurang 3 ya, 27. Berarti masih kurang lebih 8-9 orang belum bergabung ya, mungkin ya kita tidak tahu kendalanya apa. Tapi yang sudah bergabung saya menyampaikan selamat pagi. Terima kasih. Kami menyampaikan tetap mengikuti diklat ini dengan baik. Pak Sutiono tadi sudah memberikan pengantar dengan semangat yang luar biasa. Saya tidak menambahkan lagi. Barangkali yang terkait saja dengan kelas saya, ya, bukan kelas, grup TKROC 2. Jadi untuk TKROC 2 saya pikir selama KP berjalan, selama diklat berjalan di
TKROC 2, saya pikir mungkin minggu ini yang nilainya kalau dirata-ratakan paling bagus. Nah, saya menyampaikan apresiasi. Dari segi catatan, saya tidak ada catatan lagi untuk ininya, untuk LK-nya. Saya berharap LK 5 dengan LK 6 tetap dipertahankan. Siapa? Meskipun ada catatan juga. Nanti kami atur entah itu dengan Pak Ketua atau dengan administrasi. Iya, di sisi lain ada yang nilainya maksimum, tapi mohon maaf ada yang minimum, bahkan sangat di bawah minimum. Dan itu sudah ke berapa? Kalau tidak salah mulai dari KP2 sudah seperti itu. Saya menyebutnya saja kosong lah, kosong nanti ya mungkin saya akan bicara dengan admin gimana. Pada dasarnya kami setiap saat mau membantu, melayani, tapi kalau yang bersangkutan sendiri tidak mau lagi membantu dirinya, ya susah juga. Nah, tinggal nanti mungkin sedikit bisa waktu ke depan maunya apa. Nah, yang sudah disampaikan tadi oleh Sutiono juga, ini tidak terasa kita sudah di mentoring ke-9, sudah KP5, artinya sisa 3 KP ke depan. Ini ibaratnya kalau kita naik kapal laut ini, pelabuhannya sudah kelihatan. Tolong jangan lompat dari kapal, tetap nggak sampai itu. Nah, nanti sampai di tujuan dicari kenapa penumpangnya berkurang nih. Ada yang terjun bebas dari kapal jadi. Kemudian tidak dilihat. Jadi saya berharap bahkan yang rencana meninggalkan kelas kita, kami berharap jangan ditinggalkan sebenarnya. Setahu saya di samping Bapak Ibu yang ini kelas A, B, C, ada 3 kelas tahun ini, TKR-nya ada 3 kelas. Setahu saya masih ada yang masuk daftar tunggu untuk ikut di klub. Nah, sekarang Bapak Ibu masuk tidak dimanfaatkan dengan baik, kasihan yang tidak masuk sebenarnya itu. Tapi ya kalau kita menyampaikan seperti ini, sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Sutiono tadi, ini tidak ada maksud intinya cuma menghimbau supaya kita laksanakan diklat ini dengan baik. Nah, terkait dengan materi untuk KP4, KP5 benar sekali. Pada dasarnya ini KP-nya ya seharusnya 2 kali mentoring aja. Saya berharap hari ini selesai. Kalau perlu hari ini juga mungkin kita selesaikan, karena di catatan saya sudah ada. Karena saya cuma mau menyampaikan itu. Kalau itu selesai, saya untuk KP4, KP5 dari saya stop. Maksudnya ya sudah, saya pikir sudah cukup. Nanti saya sampaikan, karena kita sudah angkat di forum diskusi juga, sudah banyak Bapak Ibu yang menjawab sangat sangat baik. Jadi yang belum paham, ya, tolonglah dibuka itu. Rekan-rekan Bapak Ibu kan sudah memberikan jawaban. Itu maksudnya kan berbagi ilmu, sharing ilmu, karena mentoring kan durasinya terbatas. Nah, kita manfaatkan semua fasilitas yang ada untuk memaksimalkan pemahaman kita terhadap KP yang kita sedang jalani. Dan sepintas saya melihatnya masih ada catatan, dan ada dari saya mungkin ada yang harus diluruskan pagi ini. Nah, setelah itu bagi saya KP4, KP5 saya pikir clear. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanya, ya silakan aja, nanti kita serahkan ke Pak Ketua aja yang jawab. Pak Sutiono, mungkin saya langsung ke catatan saya barangkali terkait KP4, KP5 ya. Oke, silakan. Nah, saya atau ada yang mau disampaikan dulu Pak Sutiono? Oke. Untuk KP5 sudah dimulai kah kemarin? Di ini aja, di paralel aja, karena bahkan sebenarnya secara tidak langsung kita bicara KP4, KP5, KP6-nya juga terikut. Iya. KP6-nya terikut LMS-nya. Yes. Iya. Oke. Kecuali untuk saya berharap hari ini kalau bisa selesai. Iya, kecuali LK. Kecuali LK-nya nanti sesuaikan dengan waktu jadwal by dokumen lah. Iya, karena pada dasar KP5, KP6. Iya, karena pada dasarnya pada
saat kita berbicara kontrol emisi itu bagaimana Bapak dan Ibu bisa menganalisis ya, menganalisis terhadap hasil uji emisi, kemudian tindakan apa yang harus dilakukan, kan begitu ya. Itu yang paling penting. Karena pada saat kita kemarin bicara tugas, itu kan tadi sudah saya sampaikan bahwa lakukan dari 3 sisi. Yang pertama inputnya, kemudian di prosesnya yaitu di engine, ya, ada engine, kemudian di sisi outputnya yaitu gasnya itu sendiri. Nah, sehingga yang mungkin nanti alami, ya, yang kita perdalamin itu adalah kalau kita hubungkan dengan tugas, itu ada tugas yang ke-1 dan tugas yang ketiga. Karena tugas yang kedua itu kan tentang yang konvensional, karburator. Ya. Karena nanti yang berhubungan dengan KP6 itu tugas yang pertama dan tugas yang kedua, yang tiganya, yang tentang pengendalian di gas yang ada di tangki bahan bakar. Ya. Jadi itu. Jadi harapan saya hari ini bisa selesai juga Pak Yunus untuk yang perbaikan kontrol emisi. Karena materinya juga sedikit, ya. Karena banyak kaitannya dengan yang ada di EV-nya. Mungkin itu. Iya. Baik, mungkin supaya lebih memperjelas saya. Ya, silahkan Pak Yunus. Oke. Saya konten aja. Bapak Ibu bisa monitor slide saya? Oke, sip, mantap. Memang lagi lancar ini sinyalnya. Oh iya, betul. Bisa ya? Kalau mimpinya bagus ini. Mantap Pak, mantap. Kalau saya mah setiap malam mimpinya selalu yang indah-indah Pak. Ya, baik. Ini catatan saya terkait dengan KP4 dengan KP5. Nah, ini sambil dari forum diskusi. Nah, silakan nih. Saya langsung crop aja dari sana supaya tidak ada yang terlewatkan. Entah itu salah tulis atau mungkin ya. Nah, seperti ini mungkin ada yang pertama itu dari Pak Ical. Pak Ical ini topiknya dia tulis seperti ini, tapi pertanyaannya agak beda. Dia bertanya terkait dengan bahan bakar, hubungannya dengan katalisator dari premium Pertalite dengan Pertamax, dan hampir tidak ada yang memberikan tanggapan. Nah, itu sebabnya saya pikir perlu untuk kita mungkin bicarakan sedikit pagi ini. Kemudian ada yang kedua itu nah, silakan Bapak Ibu kalau bisa lihat slide. Nah, berarti bisa lihat siapa yang bertanya. Terkait dengan apa sih ini? Knalpot jenis racing baru dikaitkan dengan gas buangnya. Kira-kira pengaruhnya apa? Sebenarnya dari minggu lalu saya sudah lihat pertanyaan ini. Cuman saya tidak sebenarnya tidak ada rencana untuk memberikan jawaban. Nah, cuman setelah saya melihat tanggapan dari rekan-rekan yang lain, nah sepertinya ada yang harus diluruskan. Nah, tanggapannya saya sudah simpan di slide berikutnya, nanti baru saya munculkan. Saya mulai menjawabnya dengan menampilkan kembali slide yang kita sudah lihat bersama pada hari Rabu lalu. Nah, saya mulai dari sini sekali lagi untuk pertanyaan dari Pak Ical, termasuk yang menanyakan itu Pak Sujoko, saya skip dulu, saya fokus dulu ke pertanyaannya Ibu Wanita dengan Pak Juardi. Nah, mereka menanyakan hal ini. Nah, saya untuk menjawab itu saya tampilkan ulang yang kita sudah pernah bahas kemarin. Nah, sekali lagi kalau berbicara gas buang, nah itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan dari proses pembakaran.
yang ada di dalam engine tentunya, internal combustion ya. Nah, sekali lagi yang diharapkan itu selalu adalah proses pemakaran yang sempurna. Kenapa seperti itu? Karena ketika terjadi proses pemakaran sempurna, maka dampaknya adalah dipastikan powernya bisa optimal. Dan sekali lagi untuk mengujinya atau untuk mengetahuinya itu kita menggunakan alat yang bernama dengan engine dyno. Kemudian pada dasarnya sekali lagi alat ini karena agak sulit kita, kalau putaran dengan mudah kita bisa mengukurnya, tapi yang agak sulit adalah torsi yang terjadi pada porsengkol itu sebabnya digunakan alat ini untuk mengetahui, untuk menghitungnya. Tetapi dipastikan ketika terjadi proses pembakaran yang sempurna, maka tekanan di dalam silinder ini akan meningkat dengan luar biasa. Nah, akibat tekanan yang besar itu akan memberikan gaya dorong yang cukup besar ke piston, seterusnya ke connecting root, seterusnya menghasilkan torsi pada porsengkol. Nah, itu yang diukur. Nah, ketika torsinya besar, jadi itu adalah salah satu variabel yang akan berpengaruh nanti terhadap power yang dihasilkan, power output yang dihasilkan oleh sebuah engine. Nah, namun demikian, ini Bapak Ibu tahu persis ini di kampus ini kalau masuk di lab motor bakar pasti melakukan hal ini. Pada dasarnya bisa dianalisis nanti hubungan antara torsi dengan putaran. Saya tidak akan terlalu jauh ke sana. Yang kedua, dipastikan kalau terjadi proses pembakaran yang sempurna, maka gas buangnya itu sesuai dengan yang Bapak Ibu sudah baca yang ada di LMS itu pasti ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena gas buangnya itu pasti terdiri dari dua senyawa ini. Pertama ada CO2, kemudian H2O. Itu kalau proses pembakarannya bisa berjalan atau berlangsung dengan sempurna, dan itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Di KP, kalau tidak salah KP2 saya sudah menyampaikannya. Saya tidak akan kembali ke sana. Jadi dua hal ini, wah ini nomornya salah, seharusnya ini 11, seharusnya 1 dan 2 ini. Jadi dua hal ini pada dasarnya paralel. Kalau powernya optimal, dipastikan gas buangnya juga ramah lingkungan. Nah, tolong dipegang kalimat itu. Nah, ini saya sedang berbicara atau saya sedang, iya betul, menerangkan untuk menjawab yang terkait dengan yang pertanyaan Ibu Anita. Nah, silakan simpulkan sendiri nanti setelah saya selesai memberikan penjelasan. Nah, yang berikut ini sekedar tambahan, saya pikir ini terkait nanti dengan sudah masuk di KP5. Di KP5 nanti kita menganalisis gas buang itu menggunakan alat yang disebut dengan gas analyzer, dan hasilnya seperti ini. Ini juga saya sudah angkat di topik diskusi, saya copy ke sana dan sudah ada penjelasan yang sangat bagus. Silakan Bapak Ibu buka di forum diskusinya. Teman-teman sudah memberikan jawaban, Bapak Ibu tinggal membacanya. Kemudian memahaminya ya kalau bisa disimpan untuk bekal bagi kita semua untuk memahami tentang KP ini. Tapi dari print out yang ada pada dasarnya penjelasannya akan seperti ini. Ini juga kan saya sudah sampaikan minggu lalu. Ini yang perlu Bapak Ibu bisa pahami dengan baik. Sekali lagi ada beberapa variabel yang kita bisa lihat ketika kita melakukan analisis tentang gas buang. Satu lambdanya, kemudian HC, kemudian CO. CO2 juga bisa dianalisis, O2 juga bisa dianalisis. Contoh, kalau lambdanya lebih kecil 1, campurannya seperti apa? Nah, ini sudah hilang, dia punya ada satu kata yang hilang ini. Silakan Bapak Ibu lengkapi. Kalau lambdanya lebih besar 1, campurannya dipastikan kurus. Kemudian kalau lambdanya 1 berarti itu AFR stoichiometrik. Nah, yang ini yang ke bawah ini. Nah, di forum diskusi berdasarkan tabel yang di samping ini, teman-teman atau rekan-rekan peserta sudah ada yang menjelaskan dengan baik. Maksudnya seperti ini, sambil sampel aja. Misalnya CO-nya besar, dipastikan campurannya kaya. Kenapa campurannya kaya? Sudah ada penjelasannya di sana. Yang kedua misalnya HC-nya besar, itu campurannya juga kaya. Kenapa dia kaya? Nah, kan bisa dianalisis. Artinya kan dia kelebihan bahan bakar, sementara udaranya kurang.
dan seterusnya, termasuk O2 dan CO2-nya penjelasannya seperti ini. Ini kalimatnya pendek, sederhana, tapi ada pengetahuan yang kita harus pahami sebelum memberikan kesimpulan seperti ini. Nah, yang berikut saya lanjut ke sini terkait semua antara slide yang saya tampilkan. Nah, kalau secara teoritis misalnya masuk ke bahan bakar seperti ini, kalau dia mau masuk ke dalam engine melalui proses pembakaran, kalau dia teoritis tadi, maka dipastikan gas buangnya seperti ini. H2O, CO2, kemudian lambda 1. Tapi faktanya agak sulit tercapai. Nah, ketika hal itu tidak tercapai, proses pembakarannya tidak sempurna, maka gas buangnya akan seperti ini. Lambdanya tidak sama dengan 1, bisa lebih kecil 1, bisa lebih besar 1. Kemudian di sana akan ada CO, HC, dan seterusnya. Nah, yang berikut, untuk HC dan yang lainnya seperti ini. Saya memberi penekanan tersendiri terhadap HC. Nah, Bapak Ibu kalau perhatikan HC, kalau CO2 100% itu, maksudnya 100% itu berasal dari dari gas buang ini yang tentu keluar atau dilepas ke udara melalui knalpot. Demikian pun dengan NOx-nya, cuma ini kita tidak bahas. Nah, untuk HC itu 50% di sini, kemudian di tank bahan bakar di engine 25%. Nah, untuk mengatasi yang blow by gas ini, nah di sini untuk mengontrolnya, maka itulah yang menjadi salah ada juga di LK ya. Nah, ini ada komponennya ditambahkan untuk di sini untuk mengontrol atau mengontrol si AC ini. Kemudian di tangki juga, di tangki bahan bakar yang besarnya 20% ini ada komponen juga yang digunakan untuk mengontrol ini. Untuk di sisi gas buangnya sendiri, nah ini yang saya harus sampaikan. Ini komponen yang digunakan, salah satunya yang sangat berperan adalah O2 sensor. Nah, itu sebabnya hari ini saya cuma memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan dari dua pertanyaan yang saya sudah tampilkan di depan dengan O2 sensor. Saya akan tambahkan sedikit hari ini. Nah, seperti ini. Ini minggu lalu juga saya sudah sampaikan. Untuk mengontrol emisi gas buang ini, nah inilah komponen-komponen yang ditambahkan pada kendaraan kita. Mulai dari O2 sensor, particle canister, kemudian catalytic converter, ECP, EGR. Nah, ini sudah dijelaskan semua ada di forum diskusi. Kecuali O2 sensor sepertinya masih minim. Itu sebabnya hari ini saya akan tambahkan nih. Walaupun sebenarnya sudah ada Bapak Ibu yang menjelaskannya. Nah, untuk yang blow by gas ini, nah komponen ini yang bertugas PCP. Untuk yang di tangki bahan bakar, nah, itu adalah particle canister. Jadi di setiap untuk di sisi gas ada O2 sensor, ini kok ada ininya. Apa sih ini? Saya keluarin aja ya. Sekali lagi ada O2 sensor, kemudian ada catalytic converter. Ini ada yang Pak siapa ini? Pak Sismanto, nggak usah di request ininya untuk apa sih? Pak Sismanto, nggak usah di request ininya. Ini ada yang minta untuk saya mencoret-coret ini. Di cancel aja mungkin Pak. Saya sudah cancel tapi diulang terus. Tolong Pak Sismanto jangan di ini. Pak Sismanto bisa mau dengar saya? Aduh. Nah, sekali lagi ini adalah komponen-komponen yang digunakan untuk mengontrol emisi gas buang. Sekali lagi hari ini saya cuma mau menjawab 2 pertanyaan, kemudian 1 O2 sensor. Nah, ini foto ini saya ambil dari foto yang Bapak Ibu kirim di LK. Iya, di LK 4 ini. Di sini ada particle canister, kemudian O2 sensor, kemudian EGR. Nah, ini salah satu dan itu sebabnya ya untuk di grup saya
minggu ini pada dasarnya nilainya ya hampir semua maksimal. Nah, itu barangkali penjelasan dari pertanyaan Ibu Wanita terkait dengan tadi yang ditanyakan hubungannya antara. Nah, ini tanggapan dari Bapak Ibu, makanya saya perlu meluruskan ini untuk pertanyaannya Bu Anita. Nah, dari tanggapan dari teman-teman ada yang seperti ini, ada efek positif, beban knalpot lebih ringan, dan seterusnya, efek negatifnya, ruang bakar lebih kering. Nah, ini yang saya agak sulit, dari mana referensinya bisa menyimpulkan seperti ini, efek motor jadi gampang panas, mesin gampang panas, dan seterusnya. Kemudian ada lagi, nah ini, penggunaan knalpot racing memang mampu menaikkan performa engine, tetapi efek hasil gas buangnya yang dihasilkan sangat berbahaya. Antara pernyataan awal dengan kedua itu bertolak belakang. Saya di slide pertama di atas saya sudah menyampaikan kalau proses pembakarannya sempurna, nah itu yang bisa menaikkan performa engine. Dan dipastikan juga gas buangnya pasti ramah lingkungan. Dari slide ini, nah, saya tidak menemukan bahwa knalpot itu, knalpot racing yang ditanyakan itu bisa digunakan untuk mengontrol emisi gas buang. Nah, itu sebabnya barangkali tanggapan ini perlu dikelirkan, diluruskan. Bagi saya, seingat saya dulu ada senior saya yang menganalisis. Dia rubah-rubah dia punya muffler, kemudian dia analisis kinerja engine-nya, dan kesimpulannya itu tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap performa engine atau kinerja engine. Mungkin itu penjelasan saya untuk pertanyaan dari Ibu Anita ya. Kemudian mungkin yang saya harus mungkin bisa tambahkan sedikit terkait dengan knalpot yang standar dari produsennya dengan yang mau menggantikan knalpot yang racing. Saya ingat sesuai dengan referensi yang saya pernah baca, pertama itu bisa meredam air yang dari pabrikan itu, perbedaan yang racing dengan yang standar dari pabrikan itu yang dia bisa redam itu adalah bunyi atau getaran yang berikut tekanan. Itu sebabnya yang racing dengan yang standar itu ketika lewat di depan kita pasti kedengarannya beda. Kalau yang gunakan racing itu dipastikan kalau lewat di lingkungan RT-nya pasti tegur itu. Nah, lewat di depan polisi juga kita bisa dapat tegur dari polisi, malah bisa dapat tilang. Itu yang terkait dengan knalpot ya. Yang kedua, yang menanyakan siapa tadi ya, lupa. Saya buka dulu ya. Jenis bahan bakar. Mungkin saya tambahin yang knalpot ini dulu Pak Yunus sebentar. Ya, silakan. Oke, Bapak dan Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yunus mengenai pengendalian untuk kontrol emisi, mulai dari O2, kemudian menggunakan sampai kepada EGR ya, itu. Nah ini ya. Jadi slide ini cukup Pak, yang kontrol emisi ya. Jadi dari apa yang ditampilkan oleh Pak Yunus ini sebenarnya bagian mana sebenarnya yang sedang dikontrol atau dikendalikan ya, dikendalikan. Walaupun nanti ujungnya pengendalian terakhir itu menggunakan catalytic converter terakhirnya itu ya, itu terakhir ya. Karena kalau kita berbicara tentang Korkol kanister itu ada di sistem tangkinya ya, pengendalian tangki. Walaupun itu nanti dikendalikan oleh ECU ya. Karena sifatnya bekerjanya berdasarkan efek dari tekanan. Karena dengan adanya banyaknya penguapan akan meningkatkan tekanan sehingga dia akan memberikan sinyal kepada ECU. Kemudian ada PCV ya, positif crankcase ventilasi. Itu untuk blow gas ya. Itu untuk di daerah engine. Artinya pada saat terjadi proses kerja engine 4 langkah akan ada gas ya yang
Walaupun itu tidak diinginkan, terjadi kebocoran, dia masuk ke dalam ruang pelumas, crankcase-nya, masuk ke dalam pelumas, sehingga dia harus dibuang. Ya, sehingga dia juga dikontrol oleh PCF. Kemudian yang selanjutnya adalah di outputnya, di gas buangnya. Nah, oleh siapa? Oleh sensor O2 nantinya. Ya, nanti akan dibahas oleh Pak Yunus. O2 itu akan memberikan sinyal, nanti akan memberikan sinyal sehingga apakah nanti bahan bakarnya, apakah nanti udaranya ditingkatkan, dia akan memberikan sinyal kepada ECU. Ya. Kemudian dia juga akan memberikan sinyal kepada EGR, ya, exhaust gas circulation, recycle, ya, dia dimasukkan kembali, ya. Apabila ini juga belum optimal, maka yang terakhir adalah menggunakan catalytic converter. Nah, tadi dihubungkan dengan catalytic converter karena desain catalytic converter itu mempergunakan material-material, nanti dibahas ya, menggunakan material-material yang bentuknya nanti berupa seperti sarang lebah. Ya, karena di situ akan terjadi reaksi antara gas yang keluar dari gas buang, exhaust manifold ke udara luar. Nah, kaitannya dengan racing. Nah, sekarang kita harus definisikan apa bedanya knalpot racing dengan knalpot standar. Itu yang paling penting dulu. Jangan kita menjustifikasi. Karena standar racing pun itu ada standarnya. Ya mungkin kita sering dengar harga tidak akan menipu kualitas. Artinya dengan harga knalpot yang katakan lebih tinggi dengan hasil uji, ya, dia juga akan menghasilkan gas yang lebih bagus dan performa yang tetap optimal. Itu. Karena kita juga sadari semua bahwa keluarnya gas dari knalpot katakan itu juga akan mempengaruhi ya lajunya kendaraan atau tenaga yang akan dihasilkan. Ya. Karena kebetulan kemarin teman saya itu melakukan penelitian terhadap kaitannya desain catalytic converter terhadap performa engine tadi. Itu. Karena harapannya bahwa semua permukaan itu akan dilalui oleh gas. Apabila banyak hambatannya sehingga gas yang keluar juga akan terhambat. Itu akan berpengaruh terhadap performa engine, ya. Tetapi perlu dicatat bahwa ini untuk putaran sekian. Karena kalau putarannya rendah itu tidak akan terasa. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga sadarlah pada saat kita berbicara motor GP, kemudian Formula One, ya, yang namanya desain knalpot atau desain dari sistem exhaust manifold sampai ke knalpot ini juga harus desain bagaimana sistem pembuangannya itu. Nah, ini mohon juga perlu dipertimbangkan. Artinya apa? Artinya tidak semua knalpot racing ya itu juga sudah standarisasi. Ya, makanya kita harus klarifikasi dulu. Sekarang kalau kita berbicara knalpot racing itu juga ada beberapa tingkatan. Artinya ini juga kita perlu pahami ya. Jangan nanti justifikasi bahwa semua knalpot racing akan mengurangi tenaga ataupun sebaliknya. Karena kita harus tahu desain dalamnya. Karena yang akan berpengaruh itu adalah desain dari catalytic converternya. Saya yakin bagi Bapak dan Ibu yang pernah beli catalytic converter atau knalpot racing yang tadi ada catalytic converternya, ini juga akan berpengaruh. Tapi kalau kita hanya beli soundnya doang, belakangnya untuk knalpotnya saja, bukan termasuk catalytic converternya, itu akan mempengaruhi. Tapi untuk kecepatan-kecepatan yang memang itu, katakan kalau sama seperti kita menggunakan mobil lah, menggunakan spoiler di mobil, kalau kecepatannya masih di bawah 60 itu tidak akan terasa. Ya. Tetapi kalau kecepatannya di atas 80, itu akan terasa spoiler itu. Ya. Spoilernya.
Tetapi kalau di bawah nggak begitu kerasa signifikan. Jadi kita juga harus tahu batasannya. Karena kalau tadi disampaikan oleh Pak Yunus, oksigen sensor ini juga akan efektif di temperatur berapa? Ini juga akan kelihatan nanti. Efektif pada temperatur kalau beberapa literatur di atas 400 derajat Celcius. Beberapa literatur. Ya. Artinya kalau masih di bawah 400 derajat, ini juga tidak efektif. Nah, sehingga kita juga harus menyadari bahwa bagaimana komponen-komponen itu akan bekerja, ya. Jadi desain knalpot dan lain sebagainya tentu saja ini akan berpengaruh karena akan berbicara terhadap bagaimana sistem pelepasannya. Mungkin Bapak juga pernah ada yang mendengar bahwa keluarnya knalpot itu, desain knalpot itu akan mempengaruhi dari gaya dorong, ya, seperti efek jet, ya, pesawat jet. Ya, semakin besar semburannya, ya, semburan dari gas yang terbuang, dia akan menimbulkan gaya dorong. Kenapa? Karena ada dragnya. Siapa dragnya? Udara sekitarnya sebagai dragnya. Ya. Nah, tentu saja ini juga di mana kecepatan itu atau berapa banyak gas yang akan dibuang. Seperti kita melepas balon, ya, balon bukan balon gas yang mengapung ke atas. Kita tiup balon itu kita lepas, ya, dengan sendirinya tekanan di dalam sistem balon itu, ibaratnya adalah sistem yang ada di knalpot, dia akan mendorong, ya. Jadi seperti itu mungkin penjelasannya. Tetapi secara pengaruhnya, ya, secara pengaruhnya nanti Bapak dan Ibu bisa lakukan penelitian. Tetapi secara beberapa literatur, beberapa konsep, ya, bahwa itu berpengaruh, ya. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Yunus, tidak terlalu signifikan untuk beberapa kecepatan-kecepatan yang memang, ya, kalau kita hanya kecepatannya rendah, ya tidak akan kerasa memang. Mungkin itu, ya, sebagai tambahannya, ya. Jadi saya harapkan untuk ini kedepannya kita bisa melakukan membaca hasil dari hasil uji emisi, sehingga kita bisa juga mengetahui lambdanya, pengaruh lambda. Kemudian yang paling penting adalah perbandingan antara udara dan bahan bakarnya, ya. Katakan lambda 1 itu perbandingannya berapa? Ini yang paling penting, ya. Beberapa literatur menyampaikan, ya, lambda 1 itu sama dengan kalau kita bicara udara bahan bakar 1 kg sebanding dengan 14,6 sampai 14,8 atau sampai 0,8, ya, 0,8 kilogram juga. Artinya ini adalah perbandingan yang harus juga Bapak dan Ibu sadari, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yunus, ya, sudah detail mengenai ada campuran kaya, campuran miskin, ya. Nah, ini juga saya harapkan Bapak dan Ibu pahami. Karena apa? Karena nanti kaitannya pada saat pendeteksi awal, misalnya melihat dari busi, karena kaitannya juga enggak itu, ya, pengaruhnya. Oh, businya itu cepat hitam kelam, seperti saya hitam kelam, ya. Jadi saya harapkan semuanya saling ketergantungan. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Yunus di engine management system itu akan terkait semuanya, akan terlihat nanti. Ya, mungkin itu tambahannya Pak Yunus. Ya. Oke, ya. Sip. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sutiono. Nah, sekali lagi saya pikir semakin komplit sudah ditambahkan Pak Sutiono. Kemudian saya pastikan juga sekali lagi di forum diskusi mulai dari Carcoal Canister, kemudian Catalytic Converter, PCP, EGR sudah ada semua di sana. Plus hari ini, jadi saya pikir semakin lengkap. Nah, sekali lagi pernyataan saya tadi, saya menyampaikan bahwa untuk mengontrol emisi gas buang, nah inilah komponen-komponen yang ada pada kendaraan. Nah, terkait dengan yang saya sebutkan tadi bahwa pernah kebetulan senior saya melakukan penelitian, hal itu hasilnya dinyatakan bahwa tidak signifikan mempengaruhi daya output dari engine. Itu adalah pernyataan per hari ini, per detik ini. Bapak Ibu, kalau siapa tahu ada yang lanjut studinya, melakukan penelitian, kemudian bisa menampilkan atau memberikan data secara empiris membantah apa yang saya sampaikan, ya boleh-boleh aja. Untuk otomotifnya sendiri pada dasarnya kan selalu dinamis. Jadi saya menyampaikan apa yang saya pelajari, apa yang saya pernah baca per detik ini. Nah, sekarang
kita pindah ke masalah bahan bakar ya, yang ditanyakan sama salah satu dari peserta, bahan bakar premium Pertalite dengan Pertamax. Ini dari Pak Ical, kemudian Pak Sujoko juga sepertinya sangat mengharapkan penjelasan lebih jauh tentang hal ini. Nah, saya memberikan slide seperti ini atau memberikan gambar seperti ini. Bapak Ibu yang sering membaca Toyota pasti pernah melihat gambar ini, dan saya pikir dari gambar ini barangkali cukup untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Ical tadi di atas. Jadi Bapak Ibu, untuk salah satu nanti karakter, banyak item atau banyak karakter yang kita bahas terkait dengan bahan bakar. Tapi kalau menyebut tadi bahan bakar dari premium, kemudian Pertalite, Pertamax, nah saya ambil salah satu variabel aja yang berbeda. Apa itu? Oktan number atau bilangan oktannya. Nah, di sini dari sisi garis horizontal ini ada titik 0, 0,0, kemudian semakin ke kanan artinya bilangan oktannya semakin besar. Kemudian yang vertikal ini adalah potensi terjadinya knocking. Nah, apa yang kita bisa simpulkan dari gambar ini, bahwa ketika bilangan oktannya semakin tinggi, maka dipastikan knockingnya semakin berkurang atau sebaliknya. Nah, sekarang untuk untuk premium, seingat saya ON-nya itu adalah 88. Pertalite 90, kemudian Pertamax 92. Artinya semakin bergerak ke kanan. Jadi pada dasarnya bilangan oktan ini berkaitan langsung dengan proses pembakaran yang terjadi di dalam ruang bahan bakar. Semakin tinggi nilai oktan sebuah bahan bakar, maka potensi knockingnya semakin kecil. Kenapa seperti itu? Karena bahan bakar dengan kualitas rendah, ketika piston bergerak ke TMA, belum waktunya untuk terjadi proses pembakaran, sudah terjadi proses pembakaran, sehingga menimbulkan knocking yang begitu besar. Untuk menghindari hal itu, maka Bapak Ibu tolonglah, apalagi yang mobil-mobil baru, gunakanlah bahan bakar yang minimal Pertalite itu untuk menghindari hal tersebut. Nah, sekali lagi ini juga nanti akan berpengaruh seperti slide saya yang pertama di atas. Nah, ada hubungannya dengan daya output dari sebuah engine. Kesimpulannya dengan dengan slide yang saya tampilkan ini dipastikan bahwa ketika bahan bakarnya memiliki nilai oktan yang besar, maka dipastikan daya outputnya akan jauh lebih bagus. Yang kedua, yang paralel dengan hal itu adalah gas buangnya pasti lebih ramah. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Sekali lagi, saya cuma mengambil satu variabel. Karena kalau berbicara bahan bakar, banyak hal yang kita bisa bahas di situ. Cuma ya saya pikirkan kita tidak topik kita, KP kita tidak berbicara hal itu. Sekali lagi ini gambar untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari Pak Ical dengan Pak Sujoko di atas. Mungkin itu penjelasan saya sedikit terkait dengan pertanyaan yang saya sudah sebutkan di atas. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Oke, saya tambahin Pak Yunus. Ada yang mau tambahkan sebelum saya pindah ke sensor, silakan. Iya. Jadi kaitannya dengan bahan bakar Bapak dan Ibu ya. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Yunus ya. Jadi sebenarnya pada saat kita berbicara sistem pembakaran, yang kita butuhkan sebenarnya adalah gugus karbonnya ya. Gugus karbonnya. Jadi semakin tinggi nilai gugus karbonnya atau mungkin di situ disebut dengan bilangan oktan, ya, maka semakin tinggi juga ya tenaganya, ya. Nah, mungkin tadi disampaikan ada perbandingan premium, kemudian ada Pertalite, ada Pertamax. Tadi selain gugus karbon yang perlu kita pertimbangkan juga itu adalah nilai material yang lain, nilai kandungan material yang lain. Artinya ada tambahan di dalam bahan bakar tersebut, ya. Seperti kita ketahui, bahan bakar yang tambahan utama misalkan untuk premium itu ada timbalnya. Untuk Pertalite dan Pertamax itu satu rumpun, hanya beda oktan.
ya. Nah, pada saat kita berbicara ada tambahan timbal, ini juga akan berpengaruh di sistem, sehingga akan mempengaruhi juga dari nanti kaitannya dengan gas buangnya, ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu mendengar ada semacam pil atau obat atau apalah namanya sebagai penghemat bahan bakar, aditif, tambahan lah itu ya. Mungkin yang sering Bapak dengar itu seperti eco-racing. Nah, itu ekonomi racing ya, ekonomi mengendarai ekonomi ya, itu. Nah, informasi yang diperoleh bahwa mereka itu adalah bisa meningkatkan oktan. Ya, mungkin mereka sudah melakukan uji dan lain sebagainya. Nah, artinya pada saat kita berbicara menaikkan oktan atau meningkatkan oktan, ya, mungkin sampai 5 kali, ya. Mungkin yang premium jadi Pertamax atau menjadi RON 88 menjadi RON 93, ya. Kalau yang Petralit menjadi Pertamax Turbo, ya, seperti itu. Nah, mungkin itu bisa dilakukan dengan pelajaran unsur kimianya. Tetapi pada saat kita berbicara premium, ya, premium dikasih misalkan, kalau itu benar ya Bapak dan Ibu ya, itu harus diuji di lab sebenarnya. Kalau itu benar, bisa menaikkan 5 oktan, ya, premium bisa menjadi Pertamax, karena banyak yang udah pakai ya. Nah, sekarang pada saat kita berbicara oktannya, oke, oktannya tinggi. Tetapi pada saat kita berbicara tentang timbalnya, apakah timbalnya bisa hilang? Nah, ini juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan oleh Bapak dan Ibu mengenai hal-hal yang bisa menaikkan oktan tadi. Nah, apakah timbalnya bisa diikat? Nah, karena pada dasarnya pada saat kita berbicara bahan bakar, mulai dari yang paling rendah, mulai dari katakan minyak bumi, ya, minyak bumi kalau pakai per itu apa namanya? Di bawah premium, ya minyak lah ya, minyak tanah, kemudian premium, kemudian Petralit, Pertamax Turbo dan lain sebagainya sampai kepada nanti Aftur, ya. Itu yang berbeda adalah nilai oktannya. Artinya nilai kandungan energinya, kalau kita berbicara energi dalamnya, karena kalau kita berbicara oktan itu, kalau kita kembali ke zaman akademis, itu adalah energi dalam. U, ya. Simbolnya U, energi dalam. Nah, itu semakin tinggi. Sehingga kalau kita berbicara energi yang makin tinggi, kemudian tingkat aditifnya itu juga semakin rendah. Sehingga kalau nanti dihubungkan dengan nilai, pertama nilai dari power atau tenaga, pasti disampaikan tadi oleh Pak Yunus, semakin tinggi juga. Kemudian dilihat dari tingkat kebersihan atau kontrol emisinya, semakin tinggi oktannya juga semakin bersih. Artinya bahwa pemerintah sampai saat ini juga mendorong penggunaan bahan bakar yang oktan tinggi, karena sehubungan dengan kontrol emisi. Ya. Jadi kita berharap semua bahwa dengan tadi ditampilkan oleh Pak Yunus, kita akan memahami betul bahwa pengaruh bahan bakar itu juga sangat berpengaruh terhadap kontrol emisi, juga berpengaruh terhadap kontrol tenaga. Ya. Sama seperti kalau kita makan roti, ya, dan kita makan roti dengan kita makan katakan singkong, ya, dengan jumlah kilogram yang sama, karena kadar kalorinya itu tinggi roti atau terigu, ya, kadar kalorinya. Nah, kalau kita disuruh balapan sama-sama makan 1 kilo, kira-kira menang yang mana? Kan begitu, karena tenaganya pasti lebih tinggi. Mungkin itu sebagai analogi saja Bapak dan Ibu, ya. Mudah-mudahan setelah ini bisa clear kaitannya dengan bahan bakar, ya. Tadi sudah saya sampaikan hubungan dengan seperti penambahan aditif seperti eco-racing, mungkin Bapak dan Ibu sudah kenal. Mungkin itu Pak Yunus tambahannya untuk sistem bahan bakar. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sutiono. Jadi sebelum saya pindah ke O2 sensor, jadi tadi yang saya pada dasarnya kalau kita mau analisis atau berbicara tentang bahan bakar, banyak karakter, banyak sifat yang kita bisa amati di sana.
Ini yang saya tampilkan hanya terkait dengan pertanyaan dari Pak Ical dengan Pak Sujoko di atas. Jadi oktan number. Nah, sekali lagi kalau kita berbicara ini, nah mudah-mudahan ada waktu nanti untuk event-event berikutnya untuk berbicara hal ini. Karena benar sekali bahwa pada dasarnya bahan bakar itu adalah bahasa kita menyebutnya minyak mentah, atau ada istilahnya, ada yang menyebutnya crude oil yang disedot dari perut bumi kemudian diolah. Nah, yang paling rendah kualitasnya itu adalah apa istilahnya ya? Minyak, bukan Pak, minyak berat, minyak apa istilahnya? Dia bentuknya hampir sama seperti lumpur, aspal, itu digunakan di pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian termasuk kerosin itu, minyak tanah dan seterusnya, dan paling tinggi memang ya betul apur. Nah itu nanti dipastikan bilang oktannya semakin yang terakhir sebut semakin bagus, dan sifat-sifat yang lain juga pasti jauh lebih bagus. Nah sekali lagi mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Yang berikut ini yang terakhir yang saya akan sampaikan. Nah kalau ini selesai, sekali lagi menurut hemat saya berdasarkan yang saya pantau di LK dan di LMS, saya pikir selesai. Yang berikut O2 sensor. Nah, O2 sensor ini saya pikir ini yang sepertinya perlu penjelasan tambahan meskipun sudah ada di forum. Nah, jadi O2 sensor ini fungsinya seperti ini. Dia bisa bekerja dari engine dan nanti memberikan feedback ke ECU sebagai input koreksi campuran bahan bakar udara. Nah itu fungsinya. Nah kurang lebih ini saya ambil gambarnya, kalau dibelah, apa ya, benar nggak ini bahasanya dibelah? Kalau kita mati lebih dalam komponen-komponennya seperti ini. Saya tidak menyebutkan yang lain. Saya hanya menyebutkan yang di sini ada heating elemen, kemudian zirconium dioksid elemen. Karena dua hal ini tadi sudah disinggung di atas. Kira-kira apa hubungannya? Sekali lagi ini fungsinya. Kemudian cara kerjanya seperti ini. Dia dipasang di saluran gas buang. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ini seolah-olah gas buang. Kemudian di dalam gas buang itu ada molekul-molekul dari oksigen yang akan terbuang bersama dengan gas buang. Kemudian dipasanglah O2 sensor di situ. Nah, kemudian dari molekul-molekul nanti ini akan bersentuhan secara langsung nanti dengan elemen dari O2 sensor tentunya. Karena dia ada lubang-lubang seperti ini. Nah, tadi di atas saya sudah sampaikan yang ini, nah yang ini heating element sudah disampaikan tadi. Kenapa sampai ditambahkan atau kira-kira apa fungsi dari elemen itu, heating element ini? Nah sudah disampaikan Pak Sutiono tadi. Dia nanti efektif bekerja ketika temperatur kurang lebih 400 derajat Celcius atau ke atas. Nah itu sebabnya untuk mempercepat mencapai temperatur itu ditambahkanlah heating element ini. Nah itu yang penjelasan tambahannya. Yang berikut, bagaimana sih caranya memberikan feedback ke itu tadi? Nah, pada dasarnya O2 sensor ini membandingkan perbedaan konsentrasi antara O2 yang ada di dalam gas buang dengan O2 yang ada di dalam udara atmosfer, ya, udara di sekitar kita. Udara atmosfer pasti Bapak Ibu sudah tahu. Nah, O2-nya hanya kurang lebih 21%, selebihnya yang paling tinggi seingat saya adalah nitrogen dan gas-gas lain. Kemudian O2 yang ada di dalam gas buang itu berkisar antara 0,3 sampai 3%. Nah, perbedaan konsentrasi inilah nanti yang akan dibandingkan, kemudian dikonversi menjadi tegangan listrik oleh, nah ini tadi saya menyebutnya tadi heating element, kemudian zirconium dioxide element. Nah ini nanti yang mengkonversi perbedaan konsentrasi itu menjadi tegangan di sini. Nah ketika tegangannya, ketika campurannya
kandungan O2 yang ada di dalam ini hanya misalnya 0,1 atau 0,3%, nanti tegangan nanti yang sebagai tegangan input, tegangan output dari O2 sensor dan menjadi tegangan input nanti itu ECU-nya itu 0,1. Tetapi kalau misalnya kandungan O2 dalam gas buang itu sudah mencapai 3%, nah nanti oleh elemen atau komponen yang disebut dengan zirconium dioxide ini akan mengirimkan voltage output dari sensor ini ke ECU sebesar 0,9%. Nah, itu sebabnya dari data nanti ECU akan memerintahkan aktuator agar yang bisa campurannya itu bisa dikoreksi seperti yang slide yang saya tampilkan pertama tadi di atas. Nah, saya tambahkan itu fungsi dan cara kerjanya. Saya tambahkan sedikit ini sambil dari foto ini sambil dari Avanza. Kira-kira letaknya seperti ini. Ada konektornya. Nah, silakan dilepas seperti ini konektornya. Kalau mau lepas audio sensornya menggunakan SST. Kalau Bapak Ibu perhatikan nanti di dalam ini ada terminalnya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, untuk memeriksa tahanan tentu pakai ohmmeter seperti ini, 1 dengan 2, nilai tahanannya seperti ini. Ini contoh atau sampel aja sambil dari yang Avanza. Kebetulan di kami ada Avanza, jadi sambil seperti ini. Saya langsung kaitkan dengan KP5 tentang pemeriksaannya. Barangkali itu yang saya bisa tambahkan terkait dengan O2 sensor. Sekali lagi, yang komponen-komponen lain sudah sangat dijelas. Silakan Bapak Ibu tinggal melihat, mempelajari baik yang kami sampaikan maupun yang peserta lain sampaikan untuk sebagai tambahan barangkali materi kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan Pak Sutiono, Bapak Ibu. Barangkali untuk materi KP4 ini, KP5 dari saya cukup sampai di sini. Kembalikan ke Pak Sutiono kalau ada yang mau disampaikan. Oke, Pak Yunus, terima kasih ya. Jadi sudah jelas ya yang disampaikan oleh Pak Yunus ya mengenai tadi cara kerja oksigen sensor ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan dan mungkin Bapak dan Ibu sudah membuka juga ya LK-nya ya. LK5 sudah membuka belum Bapak dan Ibu? Pak, suka diinformasikan. Sudah, Pak. Oke, mohon izin Pak Sutiono. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Pak Sutiono, ada yang saya kelewatan sedikit. Jadi kan dia membandingkan perbedaan konsentrasi dari O2 yang ada dalam gas buang dan O2 yang ada dalam udara atmosfer. Nah, udara dari gas buangnya kan ada yang ada butiran-butiran yang disimulasi ada warna kuning. Iya, kemudian ini ada outside air. Ini udara atmosfer. Udah luar. Ini udara atmosfer masuk ke dalam sini. Yang itu nanti heater. Nah, ketika menyebut di heater nanti temperaturnya akan meningkat. Meningkatkan temperaturnya supaya sensor ini aktif. Kemudian konsentrasi inilah yang besarannya 21% dengan O2 yang ada dalam gas buang kurang lebih 0,3 sampai 3%. Jadi, nah itu nanti yang berubah-ubah. Kalau dari atmosfernya kan tentu tidak berubah. Bisa saja berubah, tapi ya mungkin kecil. Nanti yang berubah itu adalah konsentrasi O2 yang ada dalam gas buang. Mungkin seperti itu Pak Sutiono. Ya? Oke, ya intinya itu sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Untuk prinsip kerja dari oksigen sensor ya itu membandingkan antara kadar oksigen di gas buang dengan kadar oksigen yang ada di di luar lingkungan ya. Jadi itu. Jadi dengan adanya perbedaan kadar oksigen tersebut maka akan mengakibatkan adanya perbedaan tegangan karena dirubah menjadi tegangan nantinya. Ya, mungkin itu. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan bagi Bapak dan Ibu, baik itu kaitannya dengan materi ataupun berkaitannya dengan pengisian LK. Ini kita masih ada setengah jam lagi, silahkan. Pak mau tanya Pak untuk yang pengecekan O2 sensor Pak. Cekan O2 sensor.
Ya. Dua sensor. Nah, itu dalam posisi mobil engine nyala atau tidak, Pak? Oh gitu. Ini Bu. Ya. Se- Pada saya tampilkan mau ditampilkan ya udah saya tampilkan tampilkan ininya. Ini pemeriksaannya yang diminta ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, silakan. Ini saya menampilkan aja. Silakan siapa yang mau jawab. Nah, seperti ini caranya. Dilepas konektornya, kemudian dibuka sensor O2 sensornya, kemudian nanti di terminalnya pemeriksaannya seperti ini, 1 dan 2, 1 dan 4. Nah, ini speknya. Sekali lagi, kalau dari saya secara pribadi, begitu menyampaikan spek, kadang saya tidak menyampaikan angka-angka. Cuma ini karena sudah diambil dari manual book, untuk Avanza, jadi saya tampilkan angka-angkanya seperti ini. Oke. Nah, cuman pertanyaannya Ibu Anita, ini kalau diperiksa seperti ini, ditanya kira-kira bagaimana tadi ya, mesinnya hidup atau mati. Pak. Oh ya, silakan saya Boleh memberikan tambah. pengantar aja. Baru nanti Ya, kami silakan. klarifikasi. Oke, silakan Pak Ya, Kasum. iya. Baik, kalau saya melihat kondisi spesifik atau kondisi spesifikasi dalam satuan ohm meter maksud saya dalam satuan ohm berarti yang kita ukur ini kan tahanannya. Kalau mengukur tahanannya, maka kesimpulannya adalah oksigen sensor ini harus kita ambil komponennya. Nah, mungkin yang ingin saya itu kesimpulan saya dengan melihat standar tahanan yang ada. Nah, kemudian barangkali sekarang saya tinggal lanjut juga nih Pak bertanya, di bengkel kami tidak semuanya kami memiliki oksigen sensor yang sudah dalam bentuk copotan. Artinya sampai seberapa jauh resiko yang akan kami ambil ketika kami melepas oksigen sensor itu untuk kami cek tahanannya. Kita lepas kemudian kita cek. Ini kami kadang-kadang ini serba daya penakut ini tinggi nih Pak Sugono nih. Pak Ketua, Ya, Pak ya, Ketua, monggo. Ibu Anita tanya, ini kalau diperiksa posisi hidup atau mati, Ibu Anita itu butuh kejelasan dan kepastian barangkali. Sekali lagi mungkin begini Pak. Kalau yang Bapak tayangkan di sini kan kita memeriksa tahanannya, tahanan dari oksigen sensor. Kesimpulannya maka ini harus dalam keadaan komponennya terlepas dari sistemnya. Artinya komponennya dari engine, komponennya kita lepas dari engine, baru kita ukur kondisi spesifikasinya. Jika masuk pada spesifikasi yang dimaksud, berarti kita simpulkan dalam keadaan baik. Nah, itu kesimpulan saya caranya. Nah, lalu saya tanya ke Bapak nih, tanya berikutnya adalah, ini kami terus terang saja Pak untuk melepas oksigen sensor ini karena selama ini ke siswa pun kami jarang melakukan pelepasan oksigen sensor dengan alasan alat ini rawan begitu. Bukan perawan tapi rawan ya. Rawan ya. Kira-kira solusinya gimana nih Pak? Yang jadi gini aja tidak Bapak punya dan Ibu. ya monggo. Bapak dan Ibu gini ya. Oke Bu dan kawan-kawan semua ya, biar ini cepat ya. Jadi pada saat kita mengukur, karena kan yang namanya mengukur itu harus berdasarkan standar ya, standar pabrikan. Nah, yang pertama pertanyaan dari Ibu Anita, langsung dijawab aja. Untuk mengukur kondisinya, kondisi apa? Nah, di persyaratan itu adalah kondisi temperaturnya 20 derajat Celcius ya. Ya, itu standar itu standar tertulis dalam manual. Artinya artinya dalam kondisi ya matilah, jangan Ibu ini karena rawan juga kalau dalam kondisi panas. Kan kasihan juga kalau Bu Anita ya. Bu Anita tangannya kena kan panas itu. Iya. Harus karena kalau dilindungi. panas itu susah, harus dilindungi. Nah, kondisi mati Bu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian karena Pak Rasum juga langsung bertanya, karena tadi rawan ya. Nah, bukan rawan ya.
Jadi segini Bapak dan Ibu, pada saat kita yang ditampilkan oleh Pak Yunus, ya, karena teman kami ada yang modelnya seperti Pak Julius senior udah purna bakti, namanya Pak Julius, sama-sama dari sana dari Sulawesi. Kalau Pak Yunus kan Toraja ya Pak Yunus ya, sama ya. Bukan dari Medan Pak Sutiono. Aduh, Medan dari Hongkong kau ini. Ya, sama dari Makassar, dari Toraja. Nah, kemudian Pak Julius itu juga namanya juga dari sana Toraja. Kalau orang meninggal itu kebalikannya kalau di sana ya Pak Yunus. Kalau meninggal itu senang-senang di sana. Ya, menyembelih kerbau belang gitu ya. Oke, kembali lagi. Ya, jadi bagaimana? Bapak dan Ibu tidak usah bongkar itu ya O2 sensornya, copot soketnya. Oke, siap. Nah, copot soketnya, baru Bapak dan Ibu ukur itu ya, karena yang diminta itu ada tahanannya. Kecuali nanti kalau tahanannya di luar spek, Bapak dan Ibu mau ganti, baru dicopot ya. Karena semasa dia masih sesuai dengan spek, oke, jalan. Karena kan gampang tuh nyopotnya ya Pak ya. Tinggal Bapak pegang. Nah, mungkin kalau Bu Anita agak keberatan membuka soket. Nanti saya bantu, nggak apa-apa itu. Cuma kecil kok Pak. Kecil mah gampang Pak. Wah, ya kecil. Nah, hati-hati Bu, jangan dipanasin dulu. Jadi cukup Bapak buka itu soketnya, Bapak ukur itu sesuai dengan apa yang ada di spesifikasi. Nah, tolong spesifikasinya yang disampaikan Pak Yunus di sini Avanza. Mungkin Bapak dan Ibu yang lainnya. Ya, gunakan spesifikasi yang Bapak dan Ibu pergunakan ya. Tetapi kalau Bapak dan Ibu ingin benar membuka juga silahkan monggo. Ya, tetapi saya dan Pak Yunus tidak bertanggung jawab terhadap keselamatan alat tersebut. Karena kami tidak memantau di sini. Kecuali nanti Bapak dan Ibu oleh Pak Yunus dipanggil ke sini, kita bongkar itu oksigen sensornya. Jadi seperti itu. Jadi cukup Bapak dan Ibu buka soketnya, ukur ya, sesuai dengan manual, nggak usah Bapak dan Ibu lepas itu oksigen sensornya. Mungkin itu aja ya Pak Yunus ya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Sebenarnya saya sudah bilang, saya sudah sampaikan tadi ya cukuplah. Cuma wanita yang bertanya jadi kayaknya karena mungkin Bu Anita lihat kunci EST Pak Yunus karena Pak Yunus menampilkan SST, makanya Bu Anita kepikiran itu dibuka gitu. Sip, mantap. Jadi mungkin harus sebelum saya ke sini dulu ada yang harus diluruskan, diklarifikasi dulu. Itu masalahnya ada di WA grup itu, katanya ada kembaran itu. Nah itu betul itu. Nenek moyang kami saudara itu, satu nenek lah. Nenek dan kakek itu sama, tapi masih zaman Nabi Adam. Aja lu. Nah, itu tergantung Bapak pakai maktab mana. Kalau Bapak pakai maktab teknologi, gini, tergantung Bapak maktabnya pakai apa. Kalau Bapak pakai maktab teknologi, artinya nanti ada adaptasi dan lain sebagainya. Beda-beda bisa jadi Pak. Tapi kalau maktabnya yang satu tadi, yang Bapak berikan tadi satu, ya. Karena kan evolusi, teori evolusi. Kalau kita pakai maktab teori evolusi, berbeda. Ada pertanyaan. Oke, silakan. Sabar dulu, saya lanjut dulu. Sabar dulu yang mau bertanya tahan dulu ya. Silakan. Saya ke sini. Ya, ini serius ini. Jadi begini Bapak, saya barangkali menambahkan saja. Jadi apa namanya? Untuk memeriksa O2 sensor ini, kalau yang saya tampilkan di bagian bawah ini itu pada dasarnya ada di konektornya di sini. Nah, itu yang diperiksa. Nah, speknya seperti ini ya. Tapi betul, kalau mungkin unitnya berbeda, angka ini akan berubah. Nah, saya cuma menampilkan caranya untuk memeriksa di terminalnya ini. Nah, cuma saya sampaikan terkait juga dengan pertanyaan Pak Rasum tadi. Nah, untuk memeriksa O2 sensor, salah satunya speknya seperti ini. Yang berikut adalah fisik dari O2 sensornya. Kalau berbicara fisik dari O2 sensornya, berarti mau tidak mau harus dilepas. Nah, coba Bapak Ibu buka di materi LMS di KP5. Nanti O2 sensor ini warnanya macam-macam.
bisa hijau, bisa coklat, bisa dan seterusnya. Dan sudah dijelaskan di sana. Kalau warnanya seperti ini, masalahnya di engine seperti itu. Nah, saya tidak hafal, tapi fisik dari O2 sensor ini bisa berubah ketika ada mungkin di dalam engine kita ada yang kurang pas. Nah, pertanyaannya kembali lagi ke Bu Anita tadi. Nah, kira-kira untuk safety-nya tentu misalnya kalau berbicara mau memeriksa O2 sensor, ya bagusnya memang engine dalam posisi tidak hidup. Yang berikut temperaturnya tentu harus rendah karena berbahaya betul kalau lagi temperatur tinggi baru kita mau melepas. Nah, barangkali yang saya mau tambahkan, pertanyaan bagi Bapak Ibu semua, kalau O2 sensornya ini dilepas, nah ini sudah nyinggung-nyinggung ke KP6 ini, kalau O2 sensornya ini terlepas, kira-kira engine-nya bisa hidup tidak? Nah, kalau terlepas misalnya kita lepas soket atau dari O2 sensor ini kita lepas, engine bisa hidup tidak? Nah, atau begitu kita cabut, kemungkinan engine mungkin mati dan seterusnya. Kita pakai bahasa sederhana saja ya. Nah, coba barangkali pertanyaan itu yang perlu disimpan dulu, dipending sampai kita ketemu nanti di KP6. Karena kalau kita mau jelaskan sekarang mungkin terlalu cepat barangkali. Tapi ada pertanyaan titipan dari saya, kalau sensor ini kita lepas, misalnya maksud saya begini, engine kita sudah hidup, sudah running, kita cabut sensor ini, apakah dia langsung mati atau tidak? Mungkin sebagai penggugah saja untuk masuk di KP6. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Silakan dilanjutkan. Ada yang mau bertanya tadi, Pak? Siapa ada. Ya? Silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada, coba. Kalau nggak ada, saya mau tanya. Halo Pak. Halo. Ya, halo Pak. Ada. Iya. Izin bertanya Pak. Pak, siapa yang mau bertanya? Pak Robil ya? Iya Pak, Pak Rubil Pak. Saya Pak. Silakan Pak Rubil. Iman Pak. Ini menyangkut tentang Gantian. Pak. Boleh bertanya Pak? Silakan. Siapa dulu? Udah Pak Rubil dulu, Pak Rubil. Oke, baik Pak, terima kasih. Ini terkait tugas LK Pak. Itu di tugas saya itu kan ada komen Bapak, pengerjaan LK tidak sesuai template, kan begitu. Nah, saya masih bingung ini Pak, maksud sesuai template itu bagaimana? Kalau yang saya buat gitu. itu kan di atas kan LK, kemudian kan saya jawab di bawah, apakah harus saya bikin di kolom-kolom tadi sediakan atau bagaimana begitu Pak? Yes, ya gitu. Jadi enak kami ngoreksinya, nggak terlalu panjang sekali. Karena kalau panjang sekali, panjang sekali kayak terowongan Mina itu, Iya Pak, lumayan panjang sulit Pak. juga kami, itu aja. Makanya baik, nilainya baik. Bapak itu 88 ya. Iya 88 Pak. Karena Oke. kalau saya masukkan ke kotak itu Pak makin panjang sebenarnya Pak gitu. Ringkas, makanya tadi pakai bahasa sendiri. Jangan Bapak pakai bahasanya di internet. Oh baik Pak. Bahasa sendiri. Jangan Bapak suka yang panjang-panjang. Ya. Jadi ringkas saja karena yang penting intinya dari dengan bahasa buku atau bahasa internet. Oke Pak Rubil. Oke Pak, siap. Itu aja. Ya itu aja Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa lagi tadi yang mau tanya? Pak Mahfudin Pak. Ini khusus taruh dengan saya itu Pak, tadi Pak Yunus. Siapa yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada saya mau tanya. Halo Pak Mahfudin Pak. Oh Pak Mahfudin, silakan Pak Mahfudin. Pak Mahfudin ya. Iya. Oke Bapak dan Ibu bisa terlihat ini untuk LK-nya? Bisa Pak, siap. Bisa. Oke, Bisa. data kolom pertama ya. Ini biasa seperti biasa Bapak dan Ibu isi
ya sesuai dengan objek yang Bapak dan Ibu gunakan. Kemudian pengecekan kelengkapan keamanan, tolong dicek juga sesuai dengan kelengkapannya. Dan pada saat Bapak dan Ibu ambil foto dokumen, dipergunakan. Ya, saya sering mengingatkan ini. Kami para mentor, saya dan Pak Yunus selalu mengingatkan. Kalau ada safety glass, safety glove, masker, itu checklist ada. Pada waktu berselfie ria, Bapak dan Ibu pakai itu. Ya. Kemudian kolom ketiganya, persiapan dengan kondisi yang ada, ya. Cek engine coolant, multimeter digital, exhaust gas analyzer kalau punya atau workshop manualnya. Kemudian mengenai pemahaman ini yang tadi saya sampaikan juga. Jadi template ini kan template. Artinya Bapak dan Ibu pertama, ya. Di sini ada emisi gas recirculating atau EGR system. Bapak dan Ibu diminta untuk identifikasi komponennya. Tolong identifikasi di sini. Jelaskan cara kerjanya. Setelah Bapak dan Ibu identifikasi, jelaskan cara kerjanya. Di sini saja, nggak usah bikin lagi di bawah. Singkat, padat, bisa memaknai, bisa menyampaikan kepada kami. Biar saya dan Pak Yunus membacanya tidak seharian. Ya, itu. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu buat blok diagramnya atau foto komponennya. Artinya kalau kita ngomong blok diagram, itu mulai dari komponen awal sampai ke komponen akhir. Itu, ya. Tolong ini. Jadi ibaratnya di sini adalah cara kerjanya, di sini adalah nama-nama komponennya. Di sini gambar gambar diagramnya. Ya. Di sini gambar diagram, sini nama-nama komponen dan cara kerja. Itu ada di sini, ya. Kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk memahami juga three-way catalytic converter. Sama. Bapak dan Ibu diminta untuk mengidentifikasi komponennya dan menjelaskannya di sini, kolom sini. Kemudian blok diagram atau foto komponen itu ada di samping. Jadi terstruktur, rapi, ya. Sehingga kami pun enak membacanya atau kami mengoreksinya. Kami berharap Bapak dan Ibu dalam menjawab atau menjelaskan apa yang ada itu benar semua. Kalau benar kami ngoreksinya cepat kok. Ya, tanya Pak Yunus. Kalau hasil kerjaan Bapak dan Ibu itu baik, ya, betul, kami mengoreksinya itu sebentar. Ya, tidak lama. Kecuali kalau memberikan jawabannya tidak jelas, kami banyak pertimbangan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian di pemeriksaan atau emisi kontrol, inspeksi of emission control. Ya, ini yang diminta, inspeksi of komponen. Bapak dan Ibu diminta untuk mengukur tahanannya. Ya. Kemudian tulis speknya berapa. Kemudian dari hasil pengukuran dan spek dilihat masih dalam rank enggak, sehingga Bapak dan Ibu bisa memilih good or not good, ya. Jadi seperti itu. Ini yang sering saya sampaikan. Misalkan di sini hasilnya adalah katakan 1 ohm. Speknya katakan 2 sampai misalkan 3 ohm. Misalnya, berarti yang dicoret mana? Yang dicoret adalah good-nya. Karena bad, karena di luar spek. Ya. Karena ini dibanding dengan spek yang di sini. Nah, mohon Bapak dan Ibu seperti itu. Kemudian untuk korkel kanisternya, karena Bapak dan Ibu diminta untuk yang dicoret itu yang ini ya Pak ya. Nah, korkel kanister Bapak dan Ibu diminta untuk mengobservasi, menginspeksi, masih berfungsi enggak, ada bocor enggak, kemudian masih berfungsi enggak gitu. Bagaimana? Ya. Jadi itu. Jadi Bapak dan Ibu tinggal mencoret atau good atau bad-nya. Saya itu. Pak Dani dengan Pak. Kemudian untuk emisi gas testingnya, ya, bagi ini tadi yang mau saya tanyakan sebenarnya, bagaimana bagi yang tidak punya gas analyzer kan begitu tadi? Saya nggak tahu Bapak dan Ibu mempunyai gas analyzer semua nggak sekolahnya? Begitu ya.
Saya sudah ngajar tidak pernah dapat itu. Ada yang punya, ada yang enggak. Nah, bagi yang punya Ibu lakukan, ya hasilnya berapa? Di sini Bapak dan Ibu diminta untuk menentukan baik atau buruk. Tolong tulis speknya, karena di sini tidak ada speknya. Ya, speknya Bapak dan Ibu cari. Biasanya ini ada di Deshub, Kementerian Perhubungan, atau di buku manual untuk yang jenis unit baru ini biasanya juga ada speknya. Sehingga Bapak dan Ibu membandingkan antara ini dan ini dibandingkan. Baru panitianya selalu dapat semua. Ya. Nah, sehingga kalau ini dibandingkan, Bapak dan Ibu bisa menentukan good atau bad. Jadi seperti itu Pak Mahfudin kawan-kawan lainnya. Ya. Nah, kemudian mungkin yang lainnya bagaimana? Yang lainnya Bapak dan Ibu tinggal isi ini. Kasih ke Pak Kadep aja. Ya, saya enggak karena satu jadi saya. Nah, tolong bagi teman-teman yang tidak mempunyai, tadi Pak Mahfudin ingin mencoba di sini. Ke saya ya, sambil Pak dengan senang hati. Nah, kebetulan untuk minggu ini gimana Pak Yunus? Untuk minggu ini misalkan ada yang teman, karena kebetulan ada upskilling reskilling ini. Oh. Di kami. Sebenarnya kalau nggak ada itu kami welcome. Masalahnya kami sedang ada peserta upskilling reskilling. Maksudnya bagaimana Pak? Peserta mau nyoba di sini pakai Stargaze-nya. Oh, iya paling kalau begini di LK4 itu meskipun belum diminta, di saya sudah sudah banyak yang di LK5 kan LK5. Bukan, maksudnya begini, di LK4 itu kan belum diminta itu sebenarnya, baru kan pemahaman tadi, baru identifikasi komponen, tapi sudah banyak foto di grup saya itu sudah banyak yang menampilkan gas analyzer di sekolahnya. Iya, jadi, bagi yang nggak punya, Pak Yunus. Ini bagi yang nggak punya. Betul, tadi di awal saya sudah untuk mencari solusinya. Mungkin nanti yang kita bisa lakukan itu adalah memberikan print out, dan untuk di kelas TK ROC 2 yang tidak punya, saya sudah siapkan print out dari gas analyzer yang akan dianalisis. Oh gitu. Ya. Oh siapkan aja. Di TK ROC 2. Untuk di saya sudah siap. Nanti kalau Pak Sutiono mau pakai, saya gini aja. Terbagi. Gini aja. Upload aja di grup Bapak dan Ibu, ya. Upload aja di grup bagi yang tidak punya, ya. Yang tidak punya menganalisis itu, print out itu. Nah, begitu aja Pak Mahfudin. Jadi begini Pak Mahfudin, karena kami kebetulan minggu depan, ya, minggu ini, bukan minggu depan, minggu ini kami ada upskilling dan reskilling. Salah satunya juga memeriksa, ya, emisi gas buang, ya, salah satunya. Sehingga makanya tadi saya kebetulan untuk upskilling pengarangnya itu Pak Yunus. Nah, kalau memang itu nanti kan nggak bisa juga Pak Mahfudin ya. Jadi nanti kami berikan print out saja, solusinya seperti itu. Nah, masalah Bapak dan Ibu nanti prakteknya pada saat Bapak dan Ibu ada kesempatan dipanggil ke sini. Jadi seperti itu, karena saya takutnya itu mengganggu bagi teman-teman yang tatap muka datang ke sini Pak Mahfudin. Tinggal 4 menit ya. Mungkin ya, saya kasih pengantar untuk. Jadi seperti itu aja ya. Saya kasih. Nanti dulu. Jadi seperti ini untuk pengisian LK-nya, Bapak dan Ibu, mohon Bapak dan Ibu mengikuti dari template ini. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lempar ke Pak Yunus untuk LK? Saya Pak. Ya silakan Pak Rasul. Silakan Pak. Ya. Pak Rasul. Jadi begini, kalau boleh saya menyarankan, kan ini kami juga di sekolah alat ini sudah lama tidak digunakan. Lalu kalau nanti Pak Yunus akan share data tentang hasil pemeriksaan dari kendaraan yang ada, mungkin kami juga meminta izin untuk menganalisa apa yang yang akan disampaikan oleh Pak Yunus. Jadi walaupun kami ada, lalu kelihatannya saya agak ragu dengan alat saya pun agak kurang bagus kemarin. Alat Bapak. Subhanallah.
Ya Allah. Jadi gitu aja Pak ya. Kalau nanti kami akan gunakan data yang Pak Yunus akan share kepada kami. Terima kasih itu aja Pak. Terima kasih. Ya, intinya gini Bapak dan Ibu, ya, intinya gini. Karena seperti saya sampaikan bahwa dari itu kita tidak bisa memonitoring, meyakinkan bahwa yang Bapak lakukan itu sudah benar atau tidak. Dan kami juga tidak bertanggung jawab terhadap terhadap kecelakaan bila mana terjadi, ini nggak diharapkan sih, tapi nggak bertanggung jawab. Karena memang pada saat kita berbicara daring, kita banyak diperkuat tentang knowledge-nya, bukan psikomotoriknya, ya. Karena kami tidak bertanggung jawab terhadap itu. Walaupun nanti ada beberapa menyampaikan, oh itu usahanya bagus sekali dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita berbicara daring, yang kita raih, yang kita inginkan adalah knowledge-nya. Saat nanti psikomotoriknya, Bapak ada kesempatan datang ke sini, itulah yang benar-benar dipertajam. Jadi seperti itu, ya. Kekhawatiran rusak alat dan lain sebagainya, kami mengerti lah itu, ya. Kami mengerti. Mungkin itu ya, Pak Rasub dan kawan-kawan lainnya. Silahkan kalau yakin dengan apa yang ada, silahkan nanti menganalisis terhadap data, mungkin dikirim oleh Pak Yunus atau yang saya kirim nanti ada di grup. Jadi seperti itu aja. Baik, terima kasih. Mencoba ya Pak, terima kasih Pak. Kawan-kawan yang lainnya, Boleh bertanya, saya Pak. harapkan clear ya. Ada pertanyaan Pak, boleh bertanya. Oke, silakan satu lagi nih. Gak apa-apa lewat sedikit Pak Dadan, Pak Deden. Bukan begitu sih, maksudnya kan begini. Panitia dikasih, serta dikasih. Bapak Yunus, silakan yang bertanya. Bedanya di mana? Halo. Halo, Pak Yunus, di off dulu Pak Yunus, itu ya Pak Yunus. Tugas di batch 3 bertobat, tapi tidak pernah. Pak Yunus, di off dulu. Sabar Pak. Peserta mau tanya. Saya Iman. Ya, silakan. Ya, Saya Iman Pak. Pak Iman. Ya, silakan Pak Iman. Ya, terima kasih Pak Sutiono, Pak Yunus atas kesempatan waktunya. Mau bertanya Pak, perihal saya sudah ditanyakan juga di forum diskusi perihal sedikit atau banyaknya bahan bakar di dalam tangki bahan bakar akan dikirimkan pada karpal kanister. Karena ada peringatan, petunjuk jangan sampai mengosongkan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, ini mungkin langsung aja ya, karena waktu ya. Oke, Bapak dan Ibu. Pada saat kita berbicara tentang karpal kanister, ya, ini kaitannya dengan uap dari bahan bakar Bapak dan Ibu ya. Kalau kita berbicara tentang uap, itu berkaitan dengan tekanan nantinya ya. Karena nanti sensor yang akan memberikan sinyal kepada kepada ECM itu pasti ada pengendali atau controller yang berhubungan dengan tekanan tadi. Nah, sehubungan dengan tadi disampaikan, bagaimana dengan yang bedanya yang penuh dan tidak terhadap tangki? Kaitannya dengan karpal kanister ya. Nah, kalau kita berbicara tentang bahan bakar, bahan bakar menguap, itu tergantung dari lingkungan Bapak dan Ibu. Artinya, pada saat kita berbicara tentang lingkungannya itu banyak vakum atau banyak kurang dari gas yang ada ya, maka tingkat penguapannya itu akan tinggi sehingga akan menimbulkan uap itu banyak. Ya, sehingga diharapkan pada saat kita berbicara tentang tangki bahan bakar, diusahakan tangkinya itu terisi, tidak ada ruang kosong kalau bisa. Ya, nah sehubungan dengan tadi bahwa tidak boleh tangki itu kosong, ya itu banyak berkaitan dengan satu tadi berkaitan dengan uap, ya yang terjadi. Yang kedua itu tentang kemampuan dari pompa bahan bakarnya, karena kalau persediaan atau supply dari bahan bakar di pompa itu kurang, ini akan mempengaruhi dari pompa itu sendiri. Ya, pompa bahan bakarnya. Jadi ada dua hal yang berkaitan dengan banyak sedikitnya.
bahan bakar yang ada di tangki. Yang pertama itu keterkaitannya dengan terjadinya uap, yang kedua terhadap kemampuan pompa, ya. Karena pada saat bahan bakarnya itu kurang, itu akan mempengaruhi kinerja dari pompa. Yang jelas bahwa pompa itu harus terendam semua di dalam bahan bakar. Jadi itu Pak Imam sebagai penjelasannya. Ya Pak Iman ya, mengenai bahan bakar tadi. Karena ini juga bukan rahasia umum. Ya, terima kasih. Bahwa kalau kita sudah menggunakan sistem injeksi, bahan bakar tidak boleh sampai kurang. Ya, mau di mobil, mau di motor itu tidak boleh. Kenapa? Dampaknya nanti pada saat kita akan isi, ya, udah habis nih bahan bakar, akan ada udara yang masuk ke dalam sistem itu. Kalau udara masuk, nanti dampaknya akan terhadap engine. Mungkin itu. Ya. Sehingga ada beberapa yang disediakan untuk priming pump. Ya, pompa menggunakan manual. Jadi seperti itu. Oke Pak Imam Mahmudin, mungkin waktu sudah 10.31, mungkin Pak Yunus akan menyampaikan. Silakan Pak Yunus. Waktu saya silahkan. Bisa di Pak. Ya, saya stop. Bisa stop. Ya, stop. Ini dulu. Sip, mantap. Oke, silakan. Saya barangkali ke ini yang LK5 ya. Ya, LK5. Ke LK5-nya bisa di mana tadi ya? Hilang. Tadi saya yang share. Nah, ya Pak. Nanti print out-nya kurang lebih seperti ini. Yang nanti cuma begini, apa namanya? Memang kami juga sudah memahami tidak semua sekolah memiliki alat gas analyzer ini. Nah, itu sebabnya ya kami akan menyiapkan. Nah, cuma bagi Bapak Ibu yang punya alat, kemudian seperti Pak Rasum sudah punya tapi lama tidak digunakan, memang bermasalah itu Pak Rasum. Makanya digunakanlah sering-sering yang gas analyzer ini. Nah, jadi Bapak sekali lagi Bapak Ibu yang punya alat, siap tujuan dari LK5 ini yang ingin dicapai pada dasarnya adalah Bapak Ibu bisa melakukan sendiri, artinya praktek sendiri, bagaimana cara untuk mengambil sampel dari atau print out dari gas analyzer ini menggunakan alat gas analyzer ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin dicapai pada dasarnya adalah bagaimana Bapak Ibu menganalisa hasil dari gas buang itu. Nah, tentu yang tidak punya alat, tujuan pertama tadi tidak mungkin dilaksanakan, tidak mungkin tercapai. Nah, yang minimalnya kami yang share nanti hasilnya, silakan Bapak Ibu analisa. Nah, analisanya pada dasarnya sekali lagi sudah ada yang memberikan jawaban yang sangat baik di forum diskusi. Silakan baca-baca di sana kira-kira teman membahasnya seperti apa. Dia mulai bahas bagaimana kalau HC-nya tinggi, CO-nya tinggi, alpanya, karena pada dasarnya ini saya sudah masukkan di forum diskusi di KP4 ini, dan sebenarnya saya sengaja untuk memberikan itu supaya mengantar masuk di KP5, karena memang ya kita rencana hari ini paling tidak sudah KP5 ini sudah selesai, jadi hari Rabu itu kita sudah bicara tentang engine management system. Jadi mungkin seperti itu. Yang berikut ada pertanyaan dari kok mati? Ini bisa kelihatan enggak ini? Terlihat ya? Oh ini. Ada pertanyaan sedikit dari ini. Pak siapa tadi ya? Pak Taufik kalau enggak salah ya. Pak Taufik. Nah, cuma saya mohon nanti kalau ada pertanyaan sampaikan di chatting di LMS kita supaya bisa dilihat oleh peserta yang lain. Kalau ada sesuatu memang yang penting. Pertanyaannya itu, nah ini katanya ada kasus di pot O2 sensornya terbakar. Ini masih ada waktu enggak ini? Ya udahlah, 5 menit lagi silakan. 5 menit lagi Pak Yunus. Kita tanya dulu ya Pak Deden sana yang pegang kunci sama Mas Sofi, kalau diizinkan ya kita lanjut. Kalau di ini yang punya burung siapa ini? Bisa bagi-bagi ke saya ini. Kayaknya burungnya bagus ini. Masih bisa ya? Tadi itu. Saya
begini, silakan buka di materi KP5, di sana saya sudah singgung tadi, kalau bahan bakarnya terlalu banyak, nanti berpengaruh terhadap warna. Jadi sekali lagi, pemeriksaan O2 sensor bisa diperiksa spek tahanannya tadi itu. Yang kedua, apa fisik dari O2 sensornya. Semua sudah dijelaskan dengan baik di KP5, silakan dilihat di sana. Kalau bahan bakarnya campurannya terlalu kaya, mempengaruhi warna O2 sensor, campurannya terlalu miskin dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kalau dia terbakar, kira-kira penyebabnya apa? Nah, saya 1 menit aja ini. Jadi O2 sensor ini Bapak Ibu tahu, saya sudah tampilkan tadi, dia dipasang di saluran gas saluran gas buang. Pasti dia bekerja pada temperatur tinggi. Yang kemudian yang kedua, ada syarat yang harus dipenuhi bahwa dia bekerja ketika temperaturnya di atas 400 derajat Celcius. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu coba perhatikan busi, di busi juga itu kan bekerja, ditaruh posisinya itu di ruang bakar. Itu sebabnya temperaturnya pasti tinggi. Itu sebabnya dilengkapi dengan apalagi istilahnya, isolasi. Nah, kurang lebih sama dengan O2 sensor sebenarnya. Di situ ada bodinya yang berfungsi sebagai isolasi. Nah, ketika itu sudah tidak bekerja dengan baik, dipastikan berpengaruh terhadap O2 sensornya sampai yang ini kalau sampai terbakar seperti ini. Barangkali penjelasan dari saya sedikit. Nah, cuma saya kurang jelas yang terbakarnya ini dari sisi mananya, apakah sensornya, yang wiringnya atau terminalnya, belum jelas juga. Cuma yang saya tangkap O2 sensornya terbakar. Nah, silakan Pak, ini kita tutup aja barangkali ini penyampaian terakhir dari saya, dan menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Sutiono, Pak Deden, Mas Oki kalau lagi monitor, dan kepada Bapak Ibu semua yang hari ini berpartisipasi. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, apresiasi yang tinggi. Nah, kalau ada yang belum tersampaikan dengan baik atau mungkin kami ada kekurangan atau kesalahan, sekali lagi mohon maaf. Sampai ketemu pada mentoring pada hari apa ya? Hari Rabu. Nah, untuk yang sudah mengerjakan LK dengan baik, tolong dipertahankan supaya nilainya juga maksimal. Nah, Pak Rubil kalau masih bertanya masalah LK, tanya Pak Ketua itu. Tanya Ibu Anita itu. Kalau bagaimana caranya buat LK. Nah, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Pak Sutiono kalau ada yang mau disampaikan, selanjutnya ke Pak Deden dan Pak Rasum. Demikian. Oke. Ya. Terima kasih Pak Yunus. Ya, saya juga mengucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah selalu mengikuti kegiatan ini dan berpartisipasi. Mudah-mudahan ini menjadi amalan kita semuanya ya, Bapak dan Ibu ya. Saya nggak panjang lebar. Kalau panjang kali lebar itu luas ya. Kalau saya ngomongnya panjang lebar itu saya cukup ngomongnya luas saja. Jadi saya juga sama dengan Pak Yunus. Ya, mohon maaf apabila dalam pelayanan kegiatan ini ada kekurangan dan lain sebagainya, mohon dimaafkan karena kami masih manusia, belum malaikat. Kecuali kalau malaikat kami agak sempurna. Jadi maafkan kami. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang apabila ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan, silahkan sampaikan ya Bapak dan Ibu ya. Mungkin itu, jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap semangat dan enjoy. Mungkin itu aja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya persilakan kepada Pak Deden. Silakan Pak Deden. Waalaikumsalam. Halo Pak Deden. Pak Deden kayaknya tidak monitor. Halo, kalau memang tidak ada Pak Deden, saya ambil alih. Oke, mungkin saya persilakan kepada Pak Rasum untuk memimpin doa penutup. Ya. Ya. Baik, terima kasih kedua mentor kita Pak Yunus dengan Pak Sutiono yang pada hari ini sudah luar biasa memberikan pencerahan kepada kita semua. Semangatnya juga menginspirasi kami yang sudah mulai agak loyo ini.
setelah 7 bulan berlalu, pandemi kita ini luar biasa nih Pak. Jadi dengan mengikuti diklat ini ada pencerahan ya. Jadi kalau tadi alat kami agak tidak bisa digunakan, memang sudah 7 bulan Pak tidak digunakan. Ya, rekan-rekan sekalian, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Yunus, Pak Sutiono, Pak Deden, dan mari kita sama-sama mengakhiri kegiatan kita hari ini agar apa yang kita laksanakan Allah catat sebagai sebuah ibadah kita pada pagi dan sampai siang hari ini. Kita akhiri dengan pembacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Deden.